Halo semua, balik lagi di channel Comfort Zone Film bersama gua Adam. Jadi kali ini gua akan angkat sebuah film bernama Whitebeard. Yang Whitebeard ini merupakan bagian dari episodenya Black Mirror yang rilis di season 2. Nah, sebelum mulai bercerita, gua mau memberikan bayangan dulu tentang gambaran besar cerita apa yang akan gua bahas ini ya. Coba kalian bayangin ya, apa yang kalian lakukan ketika kalian tiba-tiba terbangun dan kalian tiba-tiba berada di sebuah rumah kosong dan saat itu kalian hilang ingatan. Diperburuk, orang-orang di sekitar kalian saat itu berperilaku aneh. Jadi mereka nggak mau berbicara dengan kita sama sekali. Dan mereka hanya asik mendokumentasikan kegiatan kita. Ditambah kalian juga nantinya akan dikejar oleh orang misterius yang mencoba membunuh kalian. Dan saat itu tidak ada satu orang pun yang mau membantu kalian. Nah, itulah pengalaman yang terjadi pada tokoh utama di film ini yang bernama Victoria. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan Victoria dan orang-orang di sekitar sana? Nah, sampai sini yang masih berminat, mari kita mulai bongkar cerita yang sangat nge-twist ini. Pada hari Jumat 18 Oktober, Victoria terbangun dari sadarnya dan ia menyadari bahwa ia berada di sebuah rumah. Di rumah itu, dia melihat layar televisi di depannya dengan sebuah simbol misterius di atasnya. Kemudian dia bangun dan membuka tirai untuk melihat keluar. Namun di luar rumah ini, ia tidak menemukan siapa-siapa. Nah, kemudian dia turun ke bawah untuk mencari orang dan di sana ia menemukan televisi lain dengan terdapat sebuah simbol yang sama di atasnya. Nah, di sana dia melihat sebuah foto di rak perapian yang foto itu menunjukkan Victoria dengan seorang pria. Dan di sini juga terlihat foto lebih kecil di sebelahnya, ada foto seorang gadis kecil terselip di pinggir bingkainya. Nah, kemudian dia mengambil foto gadis kecil itu dan di sini dia sempat mendapatkan kilasan ingatan tentangnya. Nah, namun pada titik ini si Victoria masih belum tahu ingatan apa yang barusan sepintas melewati pikirannya. Nah, yang pasti saat ini ingatannya hilang. Kemudian Victoria mematikan televisi, dia mengenakan jaket dan sepatu yang ada di dekatnya dan ia memberanikan diri melangkah keluar halaman. Nah, di luar halaman, tepatnya di taman bermain, Victoria sempat melihat ternyata ada beberapa orang berdiri di jendela dengan ponsel mengarah padanya. Victoria mencoba memanggil mereka, tapi mereka tidak menjawab. Victoria ini bertanya kepada mereka, apakah mereka ini tahu siapa dirinya? Karena Victoria saat ini nggak ingat nih siapa namanya, kemudian ngapain dia di sana gitu ya. Bahkan diperburuk ya, ada seseorang yang di dekatnya tiba-tiba mendekat dan mengambil foto dirinya dan kemudian orang itu berlari menjauh. Nah, Victoria yang penasaran mencoba mengikutinya tetapi ia tidak bisa mengejar. Nah, kemudian situasi menjadi semakin membingungkan ketika ia melihat sebuah mobil berhenti di kejauhan dan gak lama kemudian ada seorang pria berbadan tegap keluar dari mobil mengenakan topeng dengan simbol yang sama dengan simbol yang ada di televisi yang kita lihat di awal. Kemudian si pria tinggi besar ini mengeluarkan senapan dari bagasi dan mengarahkannya ke Victoria yang pastinya membuat Victoria saat itu lari ketakutan. Nah, saat Victoria berlari beberapa meter, ternyata dia menemukan banyak banget ternyata kerumunan orang di sini. Tapi anehnya semuanya nggak ada yang mau membantu. Mereka hanya sibuk mengarahkan ponsel mereka pada Victoria dan semuanya mengabaikannya. Nah, Victoria terus berlari sampai ia menemukan seorang wanita bernama Jim yang saat itu ia sedang mengisi tangki bensinnya. Jim dengan panik berteriak kepada temannya yang lain yang bernama Damien bahwa mereka berdua ini memang harus segera pergi karena mereka berdua juga melihat orang dengan menggunakan senapan yang tinggi besar tadi tiba dan mencoba menembaki mereka. Nah, pria misterius itu menembak salah satu ban mobil milik Jim saat dia dan Victoria bersembunyi di belakang mobil. Nah, akhirnya mereka bertiga ini menjadi terjebak di dalam toko. Nah, sambil ditembaki oleh si pria misterius. Nah, mereka ini mencoba memikirkan bagaimana caranya untuk keluar. Nah, anehnya walaupun banyak orang yang melihat kejadian itu, namun lagi-lagi mereka hanya sibuk dengan ponsel mereka. Nah, akhirnya si pria misterius memecahkan kaca dan mencoba melangkah masuk. Nah, Damien meraih kakinya dan menariknya jatuh. Nah, mereka ini berebutan senapan. Nah, kemudian Jim berhasil membuka pintu dan Victoria mengikutinya keluar. Namun naas, mereka mendengar suara tembakan saat mereka berdua mencoba lari keluar pintu belakang. Nah, mereka melihat Damien keluar sambil memegang perutnya dan menyadari Damien telah ditembak. Nah, namun lagi-lagi kejadian itu sebenarnya dipertontonkan banyak orang. Namun orang-orang yang kita lihat ini malah sibuk asik ngevideoin aja. Ada apa dengan orang-orang ini? Jim dan Victoria terus berlari. Nah, tapi tiba-tiba muncul lagi di hadapan mereka orang aneh lain
yang memakai topeng domba dan memegang pisau listrik keluar dari mobil. Nah, disusul seorang pria yang memakai topeng las keluar dari sisi penumpang. Nah, si James ini mengatakan bahwa komplotan yang mereka lihat itu memang komplotan yang kerjaannya suka nakut-nakutin orang. Nah, beruntungnya mereka berdua ini masih bisa terus berlari dan mereka berhasil menemukan rumah kosong. Nah, di sanalah si Victoria memberitahu James tentang masalahnya, bahwa Victoria ini cerita kalau dia ini baru bangun di sebuah rumah dan saat ini bahkan ia nggak tahu rumah siapa itu, dan Victoria saat ini nggak tahu apapun tentang dirinya. Victoria hanya memiliki foto anak kecil yang dia ambil dari foto di rumah, yang dia pikir si wanita yang ia lihat ini mungkin adalah putrinya. Nah, di sini si James memberitahu bahwa di sekitaran kota sana terdapat sebuah sinyal yang berasal dari pemancar televisi, yang sinyal tersebut dapat membuat orang-orang ini menjadi hilang empati. Nah, sehingga orang-orang yang kita lihat barusan ya, yang kerjaannya hanya berdiri sambil foto dan videoin, nah ini mereka diyakini akibat dari efek sinyal TV yang sempat Victoria lihat ya saat ia bangun. Nah, di sini James juga mengatakan rupanya ada beberapa orang yang memang nggak terpengaruh sama efek dari sinyal itu. Nah, tapi James juga nggak tahu mengapa. Nah, sehingga Victoria dan James diyakini sebagai bagian kecil dari orang-orang yang tidak terpengaruh atas sinyal TV tersebut. Nah, sehingga sampai sini pria tegap, lalu wanita bertopeng, serta pria dengan topeng tukang las yang mereka lihat barusan ini adalah orang yang sudah berubah akibat efek dari sinyal TV tersebut yang merubah mereka ini menjadi pemburu. Itu adalah penjelasan dari James ya. Nah, James kemudian mengeluarkan peta yang mengarahkan ke tempat sumber pemancar sinyal yang dipercaya di sanalah ya tempat sumber utama sinyal tersebut, dan tempat tersebut harus segera dihancurkan untuk menghilangkan efek menjadi pemburu ya. Nah, semakin kesini Victoria akhirnya geram ya dengan ulah orang-orang yang hanya tugasnya memvideokan dirinya. Jadi Victoria memang sempat melempar batu bata ke arah mereka untuk mengusir mereka. Nah, ketika Victoria mencoba mengambil salah satu ponsel dari penonton yang terjatuh, James mengeluarkan alat kejut listrik dan mencoba untuk menghentikan Victoria dengan alasan bahwa ponsel mereka juga berbahaya. Dan di sini James memperingatkan Victoria untuk tidak melihat layar handphone yang ada di sini ya, karena khawatir Victoria ini akan menjadi kehilangan kesadaran. Nah, namun Victoria mengabaikan instruksi dari James dan ia tetap memilih untuk melihat apa isi di layar handphone tersebut. Nah, setelah ia melihat layar yang ada di handphone itu, hal itu langsung menyebabkan pikirannya jadi kayak dipenuhi oleh lebih banyak kilasan masa lalu tentang putri yang diasumsikan sebagai anaknya. Yang sampai sini ternyata terungkap bahwa foto dari anak kecil yang kita lihat di awal ini bernama Jemima, dan di kilasan flashback itu juga Victoria sempat melihat kilasan seorang pria, yang pria ini wujudnya sama seperti yang ada di foto di rumah yang di awal. Nah, namun tiba-tiba si wanita bertopeng dan si pria tukang las berhasil mendekat kembali. James kemudian menyuruh Victoria untuk lari. Nah, beruntung mereka berdua berhasil diselamatkan oleh pria yang bernama Baxter. Yang Baxter ini merupakan teman dari James. Nah, kemudian Baxter menyuruh mereka berdua masuk. Nah, walaupun ini pertama kalinya Victoria bertemu dengan Baxter ya, namun si Victoria ini merasa kayaknya gue pernah ketemu nih sama orang nih, tapi ia lupa kapan dan di mana ia pernah ketemu Baxter. Nah, kemudian Baxter membawa mereka berdua ke sebuah hutan yang ia rasa tempat itu adalah tempat yang mungkin paling aman. Nah, namun sekali lagi Victoria masih merasa seperti deja vu. Jadi ia merasa semua ini dan semua yang ia lakukan ini sepertinya sebuah kejadian yang pernah ia alami, tapi lagi-lagi ia tidak bisa mengingat semua. Nah, kemudian saat mereka bertiga sedang makan, tiba-tiba saja Baxter pergi mengambil sesuatu dari van-nya. Nah, ketika dia kembali, rupanya Baxter kembali dengan senapan dan ia mengatakan bahwa dia akan menembak Victoria dan James jika mereka berdua ini lari. Baxter kemudian menodongkan senapan ke punggungnya Victoria dan menyuruh James berjalan masuk ke hutan. Dan di sana Victoria sempat melihat tali gantungan dan ada orang-orang yang tergantung. Dan di sini ternyata sudah mulai nih muncul penonton lagi-lagi berdatangan entah dari mana. Nah, saat lengah, rupanya James berhasil menembak Baxter dan membebaskan Victoria. Nah, mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka berdua untuk pergi ke menara sumber dari pemancar atau sinyal televisi dengan harapan mereka ini bisa menghancurkan menaranya untuk menghilangkan pengaruh sinyal yang menyebabkan orang-orang ini pada hilang kesadaran dan kehilangan empati. Kemudian James ini
membawa Victoria ke sebuah gedung ya, jadi sebuah ruangan. Jadi di dalam gedung itu Victoria sempat melihat beberapa simbol yang sama dengan simbol yang ada di rumah yang di awal video ini ya lihat ya. Nah di dalam gedung rupanya mereka lagi-lagi berjibaku dengan para pemburu yang lagi-lagi di sini mereka berhasil menemukan Victoria dan James. Nah namun saat James berhasil mendapatkan senjata dan mulai menembak, nah ternyata senjata yang ia tembakan hanya menyemburkan konfeti. Nah, situasi menjadi semakin membingungkan karena tiba-tiba dinding di belakang Victoria terbuka dan memperlihatkan penonton yang penuh dengan orang-orang yang bertepuk tangan. James dan para pemburu di sana menempatkan Victoria ke sebuah kursi dan mengikatnya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu muncul juga Baxter yang ternyata masih hidup. Kemudian ia naik ke panggung dan mereka diberikan hormat sama penonton. Dan disinilah ia memberitahu Victoria bahwa saat inilah adalah waktu yang paling tepat untuk memberitahukan siapa itu Victoria sebenarnya. Dan hal ini sekaligus menjawab semua kebingungan kita selama ini. Nah, jadi sebenarnya Victoria ini merupakan seorang tahanan yang divonis bersalah atas kasus pembunuhan seorang anak bernama Jemima yang wajahnya sudah diperlihatkan di awal. Jadi si Jemima ini memang dulu pernah dikabarkan hilang selama berbulan-bulan dan satu-satunya petunjuk adalah boneka beruang putih yang sempat terjatuh di sekitaran hilangnya si korban ya. Selama berbulan-bulan, pihak kepolisian berhasil menemukan tubuh Jemima di hutan. Namun dengan kondisi sangat mengenaskan karena jasadnya dibungkus kantong tidur dan dibakar. Di sekitaran TKP pembunuhan Jemima terdapat bukti rekaman saat Jemima ini disiksa, yang bukti rekaman tersebut berada di ponselnya milik Victoria. Jadi memang pembunuhan Jemima rupanya dilakukan oleh Victoria bersama dengan tunangan Victoria, yakni seorang pria yang sempat muncul di sekelebat ingatannya, yang diketahui pria tersebut memiliki tato di bagian belakang lehernya. Yang tato di belakang lehernya itulah yang dijadikan simbol di televisi di awal cerita. Nah, rupanya pria tersebut bernama Lain dan ia merupakan tunangannya Victoria. Dan memang pembunuhan atas Jemima memang dieksekusi oleh si Lain, sementara Victoria hanya bertugas untuk merekam pembunuhan itu. Walaupun pada saat ditangkap oleh polisi, Victoria telah mengakui kesalahannya dan ia mengklaim bahwa ia hanya dipaksa oleh tunangannya sendiri. Saat itu memang si Victoria sempat dipenjara. Nah, namun saat dipenjara, tunangannya si Lain ini rupanya bunuh diri dengan cara menggantung dirinya untuk menghindari hukuman. Nah, karena si Lain ini bunuh diri, sehingga saat ini menjadikan Victoria satu-satunya pelaku yang masih hidup. Nah, setelah ya saat itu bukti rekaman sudah dilihat oleh polisi, Victoria memang saat itu sempat menangis karena dia tidak menyangka bahwa dalam dirinya terdapat iblis yang sangat kejam. Wanita kecil yang ia lihat rupanya telah ia bunuh dengan cara yang sangat keji. Nah, karena kasusnya saat itu viral banget ya tentang pembunuhan Jemima, muncullah Baxter yang saat itu memiliki ide untuk membuat sebuah taman penyiksaan, sekaligus tempat tersebut bisa dijadikan tempat untuk pertunjukan Victoria. Jadi sebagai hukuman, si Baxter ini menghilangkan ingatannya Victoria dan memaksa Victoria untuk menjalani hidup setiap hari dan berulang-ulang tanpa menyadari siapa dirinya atau apa yang terjadi saat orang-orang ini memburunya. Sementara yang kita lihat penonton yang sambil videoin ya hanyalah penonton yang memang sengaja bayar tiket masuk untuk menonton Victoria di dalam taman penyiksaan ini. Karena para penonton diperbolehkan untuk menyaksikan dan mengambil foto serta video seperti yang Victoria lakukan terhadap Jemima. Nah, sehingga taman yang kita lihat dari awal ya, tempat yang kita lihat dari awal, bahkan rumah-rumah yang kita lihat dari awal, ini merupakan bagian dari tempat hiburan khusus untuk menyiksa Victoria. Jadi orang-orang yang ada di dalam juga memang aktor yang sudah disewa sama Baxter, dan mereka ini adalah aktor-aktor profesional untuk memastikan Victoria mengikuti skenario yang memang sudah direncanakan di dalam tempat hiburan itu. Dan para aktor ini juga harus tahu kapan Victoria ini mendekat biar para aktor-aktor ini bisa memainkan peran mereka. Dan taman penyiksaan ini juga dibuka untuk umum dan memperbolehkan orang-orang untuk menyaksikan Victoria sampai di akhir babak ya, seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi ide semuanya ini adalah si Baxter. Karena pada akhir skenario biasanya Baxter akan memutarkan video dan dia akan menjelaskan kepada Victoria apa yang terjadi dan apa yang telah Victoria lakukan. Hal itu memang dilakukan oleh Victoria setiap hari dan berulang-ulang. Jadi hidupnya Victoria ini menjadi monoton, berulang-ulang gitu aja. Karena kejadian yang kita lihat sepanjang film ini memang sudah diskenariokan oleh Baxter.
Dialah yang mengatur ulang skenario semuanya di hari berikutnya, termasuk menyalakan perangkat serta menghapus ingatan Victoria. Sehingga Victoria yang sudah disuntikan dia akan menjadi lupa ingatan dan hidupnya akan dimulai dari awal lagi setiap hari. Gitu aja terus berulang sampai dengan kiamat kali ya. Dan cerita berakhir yang pada akhirnya ya kita ditwist tentang karakter si Victoria ini. Nah, ternyata dia adalah pembunuh yang cukup kejam ya, walaupun dia tugasnya hanya ngevideoin doang ya. Paling nggak dia mendapatkan hukuman yang ini lebih parah dari hukuman mati guys sih. Silakan komentar ya. Oke, buat kalian yang suka dengan cerita film ini, silakan ditonton langsung filmnya aja untuk mendapatkan experience yang jauh lebih menarik. Oke, I'll see you guys in the next video and thanks for watching. Gue udah signing off and bye bye guys.